side-eye. Criminal offensive side-eye. A few moments later. Rekrutmen politik adalah proses seleksi dan penempatan individu ke dalam struktur kekuasaan atau posisi politik, baik dalam partai politik, pemerintahan, maupun lembaga legislatif. Dalam konteks ini, pendekatan sosiologi politik sangat penting untuk memahami bagaimana faktor sosial mempengaruhi dinamika rekrutmen politik, serta bagaimana hubungan antara individu, kelompok sosial, dan institusi politik membentuk pola-pola partisipasi politik. Konsep dasar rekrutmen politik merujuk pada proses identifikasi, seleksi, dan penempatan individu dalam berbagai posisi politik, baik dalam partai politik maupun lembaga-lembaga politik formal lainnya. Proses ini tidak hanya terbatas pada pencalonan kandidat dalam pemilu, tetapi juga mencakup seleksi anggota partai, pejabat negara, dan calon pemimpin di berbagai tingkat pemerintahan. Rekrutmen politik yang efektif berfungsi untuk menjaga kelangsungan dan perkembangan sistem politik, memastikan adanya perwakilan yang adil dan kompeten dalam pemerintahan. Oleh karena itu, memahami mekanisme rekrutmen politik tidak bisa lepas dari konteks sosial dan struktur politik yang ada dalam masyarakat. Selanjutnya ada definisi dan ruang lingkup sosiologi politik adalah cabang ilmu sosiologi yang mempelajari hubungan antara individu dan struktur sosial dalam konteks politik. Sosiologi politik berfokus pada analisis bagaimana struktur sosial, budaya, dan ekonomi mempengaruhi perilaku politik individu dan kelompok. Di sisi lain, sosiologi politik juga mengkaji pengaruh politik terhadap struktur sosial dan bagaimana institusi politik berinteraksi dengan masyarakat. Dalam hal rekrutmen politik, sosiologi politik memberikan perspektif yang lebih luas, menghubungkan dinamika sosial dengan praktik rekrutmen dalam dunia politik. Aspek-aspek sosial seperti kelas sosial, etnisitas, agama, gender, dan hubungan kekuasaan dalam masyarakat sangat menentukan siapa yang dapat mengakses dan berhasil dalam rekrutmen politik. Selanjutnya, proses rekrutmen politik dapat bervariasi antar negara dan sistem politik, tetapi secara umum mencakup beberapa tahapan. Yang pertama, identifikasi kandidat. Pada tahap awal, individu yang memiliki potensi untuk memasuki dunia politik diidentifikasi. Hal ini bisa melalui partai politik, organisasi sosial, atau melalui pengaruh media massa. Yang kedua, seleksi dan pencalonan. Dalam banyak kasus, partai politik atau kelompok-kelompok politik akan memilih calon yang dianggap memiliki kualitas yang sesuai dengan kebutuhan politik. Seleksi ini bisa didasarkan pada berbagai faktor seperti pengalaman, pendidikan, popularitas, dan kesetiaan terhadap partai atau kelompok. Yang ketiga, pemilihan. Setelah proses seleksi dan pencalonan, kandidat yang terpilih akan berkompetensi dalam pemilihan umum atau proses pemilihan lainnya. Pemilih rakyat memberikan suara untuk memilih siapa yang mereka anggap paling cocok untuk menjabat. Yang keempat, pengangkatan atau penunjukan. Dalam beberapa sistem politik, meskipun pemilu penting, ada pula posisi yang ditentukan melalui pengangkatan atau penunjukan langsung oleh pejabat negara, misalnya menteri, pejabat publik tertentu, dan duta besar. Kemudian juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi rekrutmen politik, di antaranya pertama, kelas sosial. Kelas sosial adalah faktor yang signifikan dalam rekrutmen politik. Individu dari kelas atau elit sosial sering memiliki akses
yang lebih baik ke jaringan politik, sumber daya ekonomi, dan peluang pendidikan yang memberi mereka keuntungan dalam memasuki dunia politik. Sebaliknya, individu dari kelas bawah atau menengah mungkin kesulitan untuk mendapatkan kesempatan yang sama. Yang kedua, partai politik. Partai politik sering menjadi saluran utama dalam rekrutmen politik. Partai politik mencari individu yang memiliki kesamaan ideologi atau yang dapat menarik dukungan massa. Partai politik juga dapat mendukung kandidat yang memiliki sumber daya seperti dana kampanye atau hubungan sosial yang lebih luas. Yang ketiga, koneksi dan jaringan sosial. Individu yang memiliki koneksi atau hubungan dekat dengan tokoh-tokoh penting dalam dunia politik, ekonomi atau media yang memiliki peluang lebih besar direkrut ke dalam posisi politik. Jaringan sosial yang luas juga membantu dalam proses pencalonan dan penggalangan dukungan. Yang keempat, sumber daya ekonomi. Akses terhadap sumber daya finansial adalah salah satu pemilu memerlukan dana yang signifikan. Mereka yang memiliki kemampuan finansial atau mendapatkan dukungan dari donor kaya lebih mungkin terlibat dalam politik. Nah, jadi pendekatan sosiologi politik dalam rekrutmen politik menekankan bahwa pentingnya interaksi sosial, struktur masyarakat, serta faktor budaya dan identitas dalam proses pemilihan dan pengembangan calon pemimpin politik. Rekrutmen politik dalam hal ini tidak hanya dipandang sebagai proses mekanis atau rasional dalam memilih individu yang tepat untuk menduduki jabatan politik, tetapi juga sebagai bagian dari dinamika sosial yang lebih luas. Berikut beberapa aspek utama pendekatan sosial politik dalam rekrutmen politik. Yang pertama, struktur sosial dan hierarki kekuasaan, di mana sosiologi politik memandang rekrutmen politik dalam konteks struktural, sosial, dan distribusi kekuasaan. Yang kedua, jaringan sosial dan patronase. Dalam hal ini banyak sistem politik proses rekrutmen melibatkan jaringan sosial atau patronase, di mana individu yang memiliki hubungan pribadi atau ikatan sosial dengan pemimpin politik atau partai politik berpotensi mendapatkan akses di posisi politik. Yang ketiga, faktor budaya dan identitas sosial. Sosiologi politik juga menekankan pentingnya faktor budaya dan identitas dalam rekrutmen politik. Keempat, peran partai politik dan organisasi sosial, di mana partai politik seringkali menjadi agen utama dalam proses rekrutmen politik. Sosiologi politik melihat bagaimana partai-partai politik dengan struktur dan ideologi mereka memilih individu yang mereka anggap sesuai untuk mewakili kepentingan masyarakat. Dan yang kelima, pengaruh sistem politik dan demokrasi. Pendekatan ini juga memperhitungkan bagaimana sistem politik seperti sistem demokrasi, otoritarian, atau lainnya mempengaruhi proses rekrutmen. Dengan ini disimpulkan bahwa pendekatan sosiologi politik dalam rekrutmen politik memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai bagaimana faktor sosial membentuk siapa yang dapat terlibat dalam politik, dari kelas sosial, etnisitas, agama, gender, hingga jaringan sosial. Semua elemen tersebut berperan dalam menentukan peluang seseorang untuk berpartisipasi dalam politik. Oleh karena itu, memahami rekrutmen politik membutuhkan pemahaman tentang dinamika sosial yang lebih luas, serta bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi dengan sistem politik yang ada. Untuk menciptakan sosial politik yang lebih inklusif dan adil, sangat penting untuk memperhatikan dimensi sosial dalam rekrutmen politik dengan menekankan keberagaman dan kesempatan yang setara bagi semua kelompok dalam masyarakat. Dengan demikian, pendekatan sosiologi politik dalam rekrutmen politik memberikan gambaran yang lebih kompleks tentang bagaimana individu dipilih untuk posisi politik yang melibatkan faktor sosial, budaya, ekonomi, dan struktur kekuasaan yang ada di dalam masyarakat.